kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena kasih karunia-Mu. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan, kasih yang terindah. Tiada kasih lain selain kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Bapak Ali akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus bergerak Tuhan. Bahkan kami dan pikiran kami untuk menyalahkan kamu. Dalam nama Yesus. Yesus, Yesus. Yesus. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Para jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama dari anak-anak sekolah minggu. Dipersilakan untuk maju. Ini. Selanjutnya, kaum youth atau pemuda remaja dipersilakan maju.
Haleluya. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ibu Ana dipersilakan. Salam. Apa kabar jemaat kita semua di tempat ini? Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saya ingin menyaksikan beberapa minggu ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Waktu saat saya sakit 2 minggu, saya terbaring lemah. Walaupun saya berusaha untuk pergi ke sana sini, tapi saya masih merasa lemah dan merasa saya merasa berusaha dan saya seperti dipaksakan untuk bisa kuat berjalan. Jujur, saya sangat berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan memberi saya sakit 2 minggu ini. Dan di situ saya merasakan saat saya sakit, saya lemah, saya tidak kuat. Bahkan saya banyak bersungut-sungut karena saya merasa saya kurang percaya diri. Tapi saya sangat berterima kasih atas teguran. Sama ini bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Tapi dari sakit inilah saya merasakan bahwa Tuhan sayang. Tuhan sangat mengasihi saya. Amin. Yes, amin. Dan saya juga merasa sedikit teguran dari firman Tuhan. Waktu saat di malam KKA di rumah kami. Di sini saya merasa diberkati. Dan merasa ada teguran bahwa kelemahan dan tidak kuat bisa menjatuhkan diri saya, sehingga saya merasa di masa lemah bahwa saya merasa diri saya juga merasa lebih jauh daripada Tuhan karena saya kurang mengandalkan Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur diberikan kesakitan 2 minggu ini. Saya merasa menyadarkan diri bahwa sakit bukanlah dari kelemahan kita, tapi dari kekuatan Tuhan yang ingin menguji kita supaya kita lebih percaya sampai mana kita mengasihi Tuhan, sampai mana kita berusaha berkorban untuk Tuhan. Amin. Ternyata di sini semua saya merasa ada jawaban dari Tuhan. Kemarin saya sangat bersyukur, terima kasih ada firman Tuhan ini yang Bu Pina bawakan di rumah kami di malam KKA. Walaupun sedikit beribadah, tapi merasa ada sukacitanya besar. Amin. Di sini ada firman Tuhan mengatakan Efesus, kemarin itu Efesus Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Di sini saya merasa malu, sangat malu pada diri saya sendiri, terutama pada Tuhan, terutama pada diri kita semua. Saya merasa ditegur, padahal saya tiap minggu beribadah. Tiap minggu datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan supaya lebih percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa mengasihi kita. Amin. Yes. Tetapi di sini saya minta ampun, minta maaf, terutama pada Tuhan yang sudah mengasihi dan menolong saya. Saya merasa jatuh, saya merasa lemah, saya merasa tidak kuat. Mungkin ini semua karena ujian dari Tuhan supaya saya lebih percaya untuk lebih dekat dan lebih cinta kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, bahwa saya harus berjaga-jaga dan harus takut akan Tuhan. Di sini jujur, walaupun saya datang kepada Tuhan,
tapi di luar rumah Tuhan saya bergaul yang mungkin mempengaruhi saya sehingga saya tidak kuat, sehingga saya lemah. Jujur, saya merasa teguran ini sangat luar biasa dan merasa diberkati. Terima kasih untuk Bu Pina yang sudah membawakan firman Tuhan ini kemarin di waktu malam KKA bertumbuh, sehingga saya ditegur oleh firman Tuhan. Saya merasa malu, saya merasa ditegur, sungguh-sungguh ditegur sama Tuhan. Tapi di sini sangat bersyukur, terima kasih walaupun saya sakit. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saya, tapi Tuhan sangat mengasihi dan menolong saya. Amin. Saya juga berterima kasih dengan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendoakan saya waktu saya sakit, dan kunjung Bapak Ibu yang sudah datang ke rumah kemarin. Saya ingin menyaksikan sedikit juga. Waktu itu saya ingat perkataan Bu Gembala, Bu Ana harus cek nanti puskesmas supaya Bu Ana tahu sakitnya, kata Bu Gembala. Jujur sebenarnya saya kemarin itu merasa ada dak-dikduk, rasa ketakutan, jangan sampai saya ada penyakit, jangan sampai ada ini ada itunya. Saya sebenarnya takut, dan saya ingat juga kepada Tuhan, jangan lupa kalau saat nanti berobat nanti cek ke dokter, jangan lupa sebut nama Tuhan, Tuhan ada kesembuhan. Di situ saya merasa diberkati dan sangat bersyukur. Ternyata nasihat itu saya ingatkan, sehingga kemarin waktu hari Kamis kemarin saya minta tolong dengan Bu Suherna untuk mengantar saya ke puskesmas. Di situ saya cek darah, cek tensi, cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat. Bahkan kemarin saya juga bertimbang sangat jauh turunnya, dari 49 menjadi 43. Tapi puji Tuhan hari ini saya sehat, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan di situ kemarin saya menunggu sebentar dengan Bu Suherna Ayong untuk menunggu hasil yang akan Tuhan hasil yang akan dokter sampaikan pada kami. Dan tak lama kemudian dokter panggil saya masuk ke ruangan Kia 1 kemarin itu, kata dokter dia bertanya tentang keluhan, terus dia bertanya sudah berapa hari sakit, katanya. Di situ saya sampaikan saya sudah sakit 2 minggu ini, bahkan di sini saya cek ulang lagi ada 2 minggu lebih, bahkan luka di tangan saya ini masih belum sembuh, bahkan berlubang, kataku bilang kemarin itu kan. Terus dia cek juga, terus dia kemarin, Bu, katanya awalnya seperti apa ya Bu ya, sehingga tangan Ibu ini bengkak dan berlubang, katanya kan. Ya saya sampaikanlah sama dokter kemarin, awalnya itu saya bercuci, saya cuci kayak 14 om, bilangnya. Sampai saya cuci malam hari, selesai jam 1 juga. Dan selama ini saya nggak pakai rinso anti noda, saya sering pakai rinso sayang, sebenarnya. Di waktu itu saya habis stok rinso sayang itu, sehingga saya beli ke warung ganti rinso, dan saya pakai rinso itu saya cuci, dan akhirnya tangan saya tuh kayak seperti apa itu gedut-gedut gitu kan. Kalau bahasa kampung keroyot, katanya kan. Dan saya juga semalaman itu nggak bisa tidur habis cuci, dan sehingga besoknya lagi saya bawa mumpuk. Habis mumpuk itu saya pulang, dan malamnya itu bertambah bengkak, bahkan bengkaknya itu sering panas sampai makan di kepala, telinga ini rasa ditampar-tampar. Dan besok sorenya Bapak Andre akan saya bekat ke Pak Anong. Kata Pak Anong sih, dia bilang gini, infeksi katanya, apalagi ini alergi sabun, katanya kan. Nanti pulang ke rumah nanti, katanya direndam dengan batu es, katanya. Dan saya ikut aturan itu. Sampai di rumah saya minta batu es itu sama siapa waktu itu, Aliuk.
Saya minta beli harga 2.000 tapi dikasihnya. Dan setelah itu saya rendam, bukan bertambah meringan, tapi marah makin keras dan makin menjadi. Dan akhirnya saya minum obat. Waktu itu yang saya minum obat itu yang satu ini udah meletus, sembuh. Habis sembuh yang di sini, akhirnya kembali ke sini. Dan besok paginya adalah tetangga datang ke rumah, kata dia minta lihat tangan saya. Katanya ini sih bukan bisul, ini sih kena padi gigit, katanya kan. Ini kena semitik katanya. Semitik katanya. Mungkin kena padi gigit katanya kan. Maaf ya jemaat-jemaat Tuhan di sini jangan tersinggung. Di sini kita merasa sama-sama menyaksikan bahwa kita harus kuat dalam Tuhan. Amin. Dan di situ saya hampir jatuh paginya itu, dan saya bingung juga. Waktu itu Bapak Andre nggak motong, nggak mulung seharian itu di rumah. Dan saya mau yuri-yuri lewat belakang, minta tetangga nyemporek katanya kan. Katanya minta disuruh baca-baca supaya tangan ini bisa sembuh. Di situ saya rasa iman saya lemah. Saya minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan. Di situ Bapak Andre melihat saya dari belakang, ditegurnya. "Mak Andre," katanya, "kamu mau kemana?" katanya. Saya diam sejenak. Kayaknya tidak jujur, salah. Jujur, saya merasa kesakitan. "Terus kamu mau kemana?" katanya. "Mau tidak mau," saya bilang, "saya mau ke belakang, mau nyuruh orang yang korek tangan saya," katanya, "supaya tangan saya lagi sakit." Terus Bapak Andre bilang gini dengan saya, "Percuma kamu beribadah ke Tuhan, percuma kamu berdoa tiap malam, percuma juga kamu menyerahkan hidup kamu di gereja," katanya. "Iman kamu tak kuat," katanya. "Kalau kita sakit itu sebenarnya kita serahkan sama Tuhan," katanya, "kita andalkan sama Tuhan." Di situ saya balik dan merasakan, dan Bapak Andre juga masuk. Saya merasa ditegur. Maka dari itu saya sangat berterima kasih ada teguran yang menguatkan saya. Dan di situ Bapak Andre bilang gini, "Seharusnya kita bersyukur diberi sakit," katanya. "Kita merasa seperti ini pengorbanan Tuhan sama kita," katanya. "Ini tidak seberapa sakit yang kamu alami," kata Bapak Andre, "dibandingkan Tuhan sudah berkorban untuk kita. Bahkan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ini tidak seberapa, Mak Andre," kata Bapak Andre negur saya kan. "Seharusnya kamu tetap kuat, tetap semangat, andalkan Tuhan," katanya Bapak Andre dengan saya. Di situ saya merasa ditegur dan merasa duduk diam karena saya merasa salah, jujur. Tuhan menguji kita supaya kita lebih kuat itu dari sakit, bukan dari hidup kita yang senang, tapi dari hidup kita yang susah, dari hidup kita dapat penderitaan. Itulah Tuhan menguji kita supaya kita lebih percaya kepada Tuhan, supaya sampai mana kemampuan kita percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak sia-sia untuk kita. Amin. Haleluya. Dan saya di sini kayaknya harus banyak lagi lebih percaya untuk membaca Alkitab ini, bahwa Alkitab ini walaupun hanya sebatas tulisan, tapi dari sinilah kekuatan kita, dari sinilah teguran untuk kita, supaya kita lebih percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, kesaksian yang sangat luar biasa. Amin. Tuhan memberi kita sakit bukan untuk kita semakin lemah, tapi mengajarkan kita agar semakin kuat. Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas silakan maju. Ibu Wiwi dan Ibu Nita tidak hadir.
Ibu Anggoy dan Ibu Superni bisa mengganti. Ibu Supina pimpin kita dalam doa. Amin. Haleluya. Sebelumnya kita akan membacakan ayat firman Tuhan kepada jemaat. 3, 2, 1. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita bersama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Haleluya.
Kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Yes, makasih. Waktu ini kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih buat kasih karunia dan pertolongan yang tidak pernah terlambat atas hidup kami. Kau sampai dengan hari ini ada itu karena anugerah, bukan karena kekuatan. Roh Kudus berbicara atas kami melalui firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan, sumber segalanya atas hidup kami, sumber jawaban atas setiap persoalan kami. Dimuliakanlah Engkau atas hidup kami Tuhan, atas pemberitaan firman-Mu. Biarlah kiranya perkenananmu ada bagi kami semua. Segala roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami ikat kuasa dalam nama Yesus. Segala pikiran yang bercabang-cabang, kuasa intimidasi, segala kuasa roh ngantuk, aku ikat kuasa dalam nama Yesus. Hati pikiran yang berfokus kepada Tuhan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, Kau berikan bagi kami semua. Roh pengertian, roh hikmat bijaksana, wahyu, marifat Allah turun bagi kami untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman. Hamba-Mu secara pribadi ada dalam pertolongan dan perkenanan. Kuduskan, akhirkan, layakan untuk ada dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Waktu ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Lawatan kuasa Tuhan terjadi, mujizat Allah terjadi, keberkatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Kami impartasikan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dimuliakanlah Engkau atas segalanya. Kami syukuri berkat-Mu dan kami siap untuk dibekali dengan firman Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Yang tidak kemuliaan bagi kami. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk buat kita semuanya. Kiranya pertolongan Tuhan akan terus ada. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, katakan kanan kirinya, aku bersuka cita hari ini. Haleluya. Kanan kiri muka belakang katakan, aku bersuka cita hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kesaksian yang sungguh indah sekaligus firman Tuhan juga yang menguatkan. Saya sempat juga tadi buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Terima kasih. Kalau firman ini boleh memberkati kita semua termasuk saya. Walaupun kemarin kami tidak hadir ya, Bapak Ibu mohon maaf karena situasi dan kondisi yang memang pada waktu itu tidak memungkinkan